Mungkin sekarang kita mulai aja ya em, kegiatan Jurnal Club malam ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Jurnal Club yang diselenggarakan oleh Fudagogik dan Bakudapan yang berjudul Pemantauan dan Akuntabilitas Meningkatkan Penggunaan Data dalam Upaya Transformasi Sistem Pangan. Perkenalkan, saya Kintan Kamilia, Research and Programs Lead dari Fudagogik. Fudagogik sendiri adalah lembaga penelitian independen non-pemerintah nirlaba yang berdedikasi pada transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian dan ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara pangan, iklim, dan kesehatan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan program Jurnal Club, Fudagogik bekerja sama dengan Bakudapan Food Study Group, yaitu kelompok belajar yang belajar tentang isu pangan sebagai pintu masuk untuk membahas, mendiskusikan, dan juga membongkar permasalahan sosial politik, gender, filsafat, seni, kebudayaan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi harapannya Jurnal Club bisa menjadi ruang belajar bersama yang dapat memberikan pengetahuan baru, pemikiran baru, dan juga inspirasi yang bergerak mendukung transformasi sistem pangan yang inklusif, bergizi, dan regeneratif di Indonesia. Diskusi Jurnal Club malam ini akan difasilitasi oleh Kak Edriano Sutarjadi yang merupakan Project Coordinator untuk Food Systems di Global Alliance for Improved Nutrition atau GAIN. Kak Eno meraih gelar Health Science dari Boston University dan memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan kesehatan masyarakat, khususnya pada isu kesetaraan gender serta kelompok masyarakat rentan. Nah, Kak Eno, sejak tahap awal pembangunan eh, atau pengembangan food system dashboard berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pemanfaatan platform tersebut. Em, Kak Eno berfokus pada pengembangan dashboard ini agar dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis data sistem pangan, mengidentifikasi keterkaitan antar indikator, serta menerjemahkan temuan yang ada menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh para mitra dan pemangku kepentingan. Jadi Kak Eno malam ini semangat nih mengenalkan ke kita semua tentang potensi dashboard sistem pangan Indonesia dan uh, akan secara aktif juga mengajak uh, kita semua untuk memperkuat pemahaman dan kolaborasi dalam sistem pangan. Jurnal Club yang keenam ini akan dilaksanakan secara interaktif dan teman-teman diharapkan bisa berkontribusi secara aktif baik lewat open mic ataupun bisa langsung ditulis di kolom chat. Jadi dari teman-teman Fudagogik ada Diah dan dari Bakudapan ada Silvina dan Mevi yang akan membantu nanti mencatat jalannya diskusi. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan soal sesi Jurnal Club hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Eno selaku fasilitator. Terima kasih Kak Kintan. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya dan baik. Semoga juga udah makan malam atau nanti sambil makan malam ya semoga nggak kelaparan gitu ya sambil diskusi Jurnal Club malam hari ini. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk Jurnal Clubnya. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Fudagogik dan Bakudapan atas kesempatan sharing dan belajar bersama dengan teman-teman semua. Saya senang dan merasa terhormat ya sudah diundang sebagai pemandu diskusi di Journal Club terakhir ya yang akan diselenggarakan pada tahun ini dan bisa berdiskusi dengan teman-teman di kegiatan Journal Club nomor 6 ini, yaitu artikel bernama The Food Systems Dashboard is a new tool to inform better food policy. Jadi seperti yang kayak Kintan sudah menyampaikan atau sampaikan, Food Systems Dashboard adalah topik ya yang sangat dekat di hati dengan pekerjaan saya selaku project koordinator di GAIN Indonesia sejak tahun 2022. Jadi memang topik ini sesuatu yang saya sangat minati dan saya selalu mencari peluang untuk memperkenalkan dashboard ini ke para stakeholders. Sebelum saya mulai, saya juga ingin menyampaikan sedikit housekeeping rules agar sesi kita bisa berjalan dengan lancar. Pertama yaitu sesi ini akan berlangsung sekitar 1 jam ya. Jadi akan ada PowerPoint presentation di awal dan dilanjutkan dengan sesi yang lebih interaktif. Seperti yang sudah diinformasikan dengan Kak Kintan, semoga teman-teman juga dapat mengakses desktop atau tablet ya. Karena nanti akan ada latihan dengan penggunaan dashboard di sesi interaktif yang
Kedua, teman-teman juga feel free ya, kapan saja kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar atau ingin menanggapi sesuatu, bisa aja dengan angkat tangan atau tulis nanti di kolom chat, nanti teman-teman dari Fudagogik sama Bakudapak akan juga bantu ya untuk nanti kita bantu diskusi. Dan yang terakhir, saya juga ingin menekankan bahwa ini adalah ruang belajar ya untuk kita semua. Ya, jadi ini adalah safe space buat teman-teman, tidak ada pertanyaan atau statement yang salah. Justru harapannya kita bisa saling belajar satu sama yang lain, berbagai perspektif dan berdiskusi dengan santai. Sedikit juga sedikit tentang perkenalan soal peran saya dan sedikit tentang Global Alliance for Improved Nutrition. Kami adalah international non-government organization yang berbasis di Switzerland, di Geneva. Dan sejak tahun 2012 kerja di Indonesia untuk menjalankan program-program tentang pertama tentang nutrisi dan gizi. Tapi sekarang juga mulai dari tahun 2023, 2022, 2023 fokusnya juga jadi kepada sistem pangan. Jadi memang sistem pangan ini sangat lumayan baru ya untuk Gain. Tapi kami sangat senang ya sudah ada tools seperti Food System Dashboard ini yang kami bisa showcase kepada stakeholders di maupun di global ataupun di Indonesia juga. Dengan itu latar belakang saya memang bukan riset atau analisis data ya, jadi memang latar belakangku sebagai program manager, program koordinator yang terlibat langsung dalam implementasi program Food System Dashboard di global dan di subnasional di Indonesia. Jadi saya sangat berharap teman-teman semua bisa aktif berdiskusi karena jujur saya juga bisa berharap bisa banyak belajar dari teman-teman semua hari ini. Jadi untuk alur sesi malam ini kita akan mulai dengan perkenalan singkat, terus nanti akan ada diskusi tentang artikel dan Food System Dashboard secara global, di mana terus itu akan dilanjutkan tentang Food Systems Dashboard yang kami sudah kembangkan di level subnasional yaitu Indonesia. Nanti akan juga ditutup dengan latihan studi kasus tentang bagaimana ini dapat digunakan untuk stakeholders ya dengan lensa untuk digunakan untuk Indonesia. Kalau semua sini udah jelas, mungkin kita mulai saja dengan sesi perkenalan singkat ya Kak Kintan bisa di-sharekan kanvanya. Boleh, sebentar. Sudah ya Kak Ena ya? Ya, thank you. Bisa di slide pertama ya. Oke. Ini bisa di full screen. Ya, oke. Jadi mari ayo kita berkenalan semua. Itu ada bisa diisi nama sama makanan favorit dan asal makanan dari negara mana kira-kira makanan favoritnya tuh originate-nya. Silakan teman-teman bisa mengisi ya. Kalau teman-teman ada yang kesulitan mungkin mengakses Canva-nya bisa langsung open mic atau menuliskan di chat mungkin ya Kak Ena ya. Ya, thank you Kak Kintan. Yang belum makan malam jadi kelaparan nih kayaknya sekarang pada baca-baca nama favorite food-nya. Ini ada gnocchi, ada soto,
Ada yang pho, Kanata pho, Karakmi ubi celembu. Spesifik sekali ya ubi celembu. Ada regionnya langsung. Soto ayam, ada coto Makassar. Kira-kira ada lagi yang belum mengisi? Silakan kalau ada yang belum mengisi, isi namanya, makanan favorit, dan asal makanannya dari mana. Mungkin yang baru join Kak Nurbaya. Kalaupun ada kesulitan untuk mengisi di Canva-nya bisa melalui chat. Siapa dari teman-teman kira-kira bisa share, open mic bisa share kenapa itu makanan favoritnya? Ada volunteer? Halo kakak, Iya, ya, salam kenal, saya Nurbaya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Oke, jadi saya di situ saya Nubi, itu iya. nama saya. Jadi makanan favorit saya di sini itu jepa, jepa dari Sulawesi Barat. Jadi jepa sebenarnya adalah makanan pokok. Dia terbuat eh, dari ubi. Kadang juga dicampur dengan sagu. Jadi dia sepenuhnya adalah karbo, namun saya lihat seiring dengan perkembangan waktu sudah mulai ada topping-toppingnya, tapi yang yang paling umum sebenarnya hanya ditambahkan gula untuk pemanis saja. Nah, pada dasarnya jepa ini itu terbuat dari ubi yang dihaluskan kemudian dimasak secara tradisional. Jadi dia paling enak dimakan dengan makan eh, dengan masak ikan khas masakan Mandar juga namanya bau api-api. Nah, jepa ini itu adalah makanan khas bagi nelayan-nelayan yang ada di sini karena relatif bisa bertahan sampai beberapa hari. Jadi, ketika mereka melaut itu kadang tinggal dihangatkan, tidak dihangatkan pun itu cukup bagi mereka dan dipadukan dengan ikan. Seperti itu, Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kanubi. Ini juga ada yang Karahmi juga makanan favoritnya ubi. Mungkin bisa diceritakan apa yang bikin berbeda ya dari apa antara wilayah. Silakan Karahmi kalau ingin open mic sama sharing sedikit. Oke.
apa-apa. Atau enggak nanti ditulis saja ya di chat biar nanti kita bisa melanjutkan diskusinya ya. Nanti kita akan kembali lagi ke diagram ini kok, don't worry. Jadi nanti kita bakal diskusi lagi tentang peta ini. Kak Kintan bisa di-sharekan kembali PPT-nya ya. Thank you. Udah kelihatan ya, Kak? Sudah. Oke. Jadi untuk malam ini, artikel yang menjadi bahan diskusi kami semua yang bernama The Food Systems Dashboard is a new tool to inform better policy. Memang adalah artikel yang dipublish pada tanggal 12 Mei 2020. Kalau kita lihat itu ada beberapa author atau penulis yang representasikan pendiri dari Food Systems Dashboard-nya tersebut ya. Jadi kalau di sini ada Lawrence Haddad, beliau adalah Executive Director dari GAIN, dan memang beliau memang yang spearhead atau memang yang force-nya ya di belakang Food System Dashboard ini. Di sini juga ada Jessica Fanzo sama Rebecca McLaren. Beliau-beliau itu adalah akademisi dari Johns Hopkins University yang adalah mitra pertama ya untuk pengembangan dashboard global ini. Saat artikel ini diterbitkan di bulan Mei 2020, memang di artikel ditulis dashboard ini masih di tahap awal ya produksi. Oleh karena itu, saya ingin mendengar ya dari teman-teman, sebenarnya menurut teman-teman tujuan dari artikel ini adalah untuk apa? Silakan kalau mau sharing atau mau di chat, feel free. Halo kakak, boleh? Silakan. Iya, eh, eh, sayangnya saya belum baca full, tapi di awal-awal itu cukup menarik karena menurut saya jadinya lebih ke eh, eh, seperti apa sih food system itu, apa hal-hal saja yang mempengaruhi hingga pada akhirnya sebenarnya food system itulah yang akhirnya membentuk pola makan kita. Nah, saya sebenarnya kemarin juga eh, beberapa tahun lalu itu fokus penelitian saya adalah tentang ketahanan pangan dan gizi pada masyarakat, dan waktu itu saya bingung seperti apa sih food system yang ada di Indonesia, terutama food system yang spesifik pada masyarakat adat itu informasi yang sangat sedikit saya dapatkan waktu itu. Jadi eh, paper ini memberikan insight yang sangat bagus tentang hal-hal yang sangat kompleks mempengaruhi tentang food system hingga pada diet itu sendiri. Ya, terima kasih, Kanubi. Iya. Apakah ada pendapat lain atau input masukan lain? Ya, ada di chat. Dan Halo, kompleks. Ya, silakan. halo Kak, perkenalkan aku Elwi. Setelah aku baca papernya, ini kan sifatnya commentary, diuploadnya di Nature juga kalau nggak salah. Jadi mungkin instead of research paper lebih ke overview atau description mengenai food system dashboard yang di launching oleh Gain. Ini seperti apa gitu, tujuannya apa, backgroundnya apa, dan kira-kira purpose-nya bisa dipakai untuk apa. Dan memang benar kayaknya ketika ini dirilis masih um, on progress gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang di paper ini disebut lagi dikembangkan. Ketika dicek sekarang di dashboardnya itu udah ada gitu. So that's also really nice untuk ngelihat bahwa apa yang direncanakan gitu kemudian benar-benar bisa terrealisasikan. Gitu Kak. Thank you, Kak Elwi. Memang benar ya, saya setuju ya, it's descriptive ya. Jadi bukan
paper artikel yang tentang riset, makanya saya juga agree untuk menjadi fasilitator dalam diskusi ini karena kalau terlalu teknis, waduh agak berat. Jadi makanya memang ini sangat memberitahu ya seperti apa sih sebenarnya food system dashboard itu dapat digunakan untuk misalnya transformasi sistem pangan atau untuk melihat situasi atau konteks pangan di secara global. Next, Kak Intan. Ya. Jadi apa itu sistem pangan? Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya tentang sistem pangan itu apa. Mungkin kita bisa lanjutkan next. Ya, di artikelnya sendiri itu ada definisi sistem pangan, yaitu ada seluruh rangkaian proses dan aktor yang terlibat dalam bagaimana pangan diproduksi, diolah, didistribusikan, diakses, dikonsumsi, hingga dikelola limbahnya. Sistem ini mencakup petani ya, nelayan, pelaku usaha, pemerintah, konsumen, hingga lingkungan tempat pangan itu dihasilkan. Jadi memang sistem pangan ini sangat penting karena ini menentukan kesehatan dan gizi masyarakat. Kalau di artikel ini itu dibilang the double burden of malnutrition. Tapi kalau kita tahu sendiri di status di Indonesia itu kita udah sampai triple burden of malnutrition. Jadi itu sangat sangat dibutuhkan untuk melihat sistem pangan secara keseluruhan. Ini juga sistem pangan juga mempengaruhi mata pencaharian dan ekonomi karena jutaan orang bergantung pada sistem pangan untuk penghidupan mereka. Dan ini juga bukan hanya diproduksi yaitu petani, tapi konsumer juga teraffected ya. Bagaimana mereka bisa konsum atau bisa mempunyai dana untuk membelikan satu pangan maupun untuk diri sendiri atau untuk keluarganya. Sistem pangan juga berkaitan erat dengan lingkungan dan perubahan iklim. Cara kita memproduksi dan mengkonsumsi pangan berdampak besar pada tanah, air, dan emisi. Apa yang lagi hit sekarang ya isunya itu adalah food waste di Indonesia karena kita kalau nggak salah the fourth largest contributor of food waste in the world. Jadi memang kalaupun kita mempunyai sistem food system dashboard dengan sistem pangan, kita bisa melihat juga bagaimana itu supply chain-nya, the whole entire cycle itu bagaimana kita bisa left with a lot of waste, itu nanti kita bisa melihat dari sistem pangannya itu seperti apa. Dan ini juga menentukan ketahanan dan keadilan sosial. Makanya sistem pangan yang kuat dan inklusif membantu melindungi kelompok rentan dan meningkatkan ketahanan terhadap krisis. Singkatnya, sistem pangan bukan hanya soal makanan, tetapi soal kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial yang saling terhubung. Dan tadi juga ada yang pernah sharing barusan tentang indigenous ya, communities dan bagaimana data tersebut kalau nggak salah Mbak Nubi ya, Kak Nubi, indigenous communities dan bagaimana data itu sangat minim yang available. Dan makanya dilihat sendiri dengan di Global Food System Dashboard maupun nanti kalau kita akan lihat tentang dashboard sistem pangan Indonesia, memang data-data untuk indigenous atau untuk pangan lokal itu memang sangat minim dan kami juga akan mencari cara ya atau celah mungkin nanti kita bisa diskusi bagaimana kami bisa mendapatkan data-data tersebut untuk fill in gaps-gaps yang sekarang masih ada di Indonesia. Bisa next Kak Intan. Ya. Nah, saya mau tanya ke teman-teman semua, apa salah satu faktor terpenting bagi suatu dashboard untuk bisa menjadi fungsional atau bisa digunakan oleh user gitu? Silakan bisa di chat atau bisa open mic. Halo Kak, Yes. Aku Sali dari Jakarta. Kalau menurut aku yang penting itu visualisasi datanya. Yang jelas data itu harus bisa ditampilkan dengan cara yang mudah dimengerti dan juga terutama itu juga dengan narasi datanya. Jadi kadang-kadang mungkin
kalau misalnya kita menyajikan hanya dengan raw data dalam bentuk angka atau dalam bentuk pure data, itu mungkin akan sulit dipahami oleh stakeholder, terutama mungkin dari stakeholder pemerintahan ya yang mungkin akan sangat membutuhkan insight-insight ini dan mereka kan sering juga uh, kurang apa ya, kalau misalnya datanya terlalu rumit juga mereka jadi males melihatnya. Jadi mungkin visualisasi datanya dan juga pembentukan narasinya yang terutama itu harus dibuat mungkin secara singkat tapi tetap mencakup inti-inti poin-poin dari datanya yang disampaikan secara akurat tentunya. Terima kasih. Terima kasih Kak Sali ya. 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 Jadi memang ini juga di touch upon ya nanti di artikelnya bagaimana data visualization itu sangat penting ya untuk presentasi, untuk mempresent, untuk memberi gambaran ya kepada user tentang data sistem pangan. Tapi ini juga ada tentang data which is benar, bisa next Kak Kintan. Jadi masalahnya adalah sistem pangan adalah hal yang kompleks dan melampaui sektor pertanian. Tindakan perlu dipandu oleh data dan bukti, tetapi ya itu pengalaman mungkin pengalaman pemerintah ya kalau diskusi sistem pangan kan nggak cuma di satu pemerintahan atau di satu kementerian, ada lintas sektor di mana nanti paling user harus untuk mengakses satu data sistem pangan itu kan melibatkan berbagai indikator yang ada di beberapa sumber data. Terus data belum disaring untuk kualitas, data belum disaring untuk relevansi, data tidak dapat dioperasikan bersama, ada platform data yang tidak mudah untuk digunakan, tidak ada diagnostik, dan tidak ada tautan ketindakan kebijakan untuk aksi. Ya. Jadi makanya dari global itu pembuat atau mengembangkan Food Systems Dashboard global di tahun 2020 itu adalah sebuah dashboard yang menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memberikan penggunaan pandangan lengkap tentang sistem pangan. Jadi kalau dilihat dari inti dari dashboard Food Systems Dashboard adalah 3D ya kalau di dalam bahasa Inggris kan, yaitu untuk describe, diagnose, sama decide. Yang pertama untuk describe itu untuk menampilkan gambaran sistem pangan suatu wilayah secara lengkap. Jadi nanti datanya tersendiri itu bisa diakses melalui map view, graph view lewat grafis atau tabel. Kalau grafis sama tabel itu untuk menggampangkan user untuk melihat tren-tren per tahunnya itu seperti apa dan kalau jika ada tren menurun atau meningkat. Fitur kedua untuk diagnose adalah untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah sistem pangan di suatu wilayah berdasarkan indikator. Jadi dari global itu setiap indikator kalau melihat nanti kita akan lihat bersama di dashboard sistem di Global Food Systems Dashboard di satu negara di satu indikator itu ada perbandingannya antara regionnya mereka yaitu di Southeast Asia atau di Southeast Asia atau di North America dari South America dan dibandingkan dengan world value. Jadi ada 3 value yang ada di satu grafis, yaitu di regionnya, national level data, sama world level data. Jadi para user juga bisa melihat itu, mereka bisa lihat posisi mereka dibandingkan di 2 figur yang lain itu seperti apa. Terus yang terakhir adalah untuk decide, yaitu untuk menentukan tindakan berbasis bukti untuk meningkatkan pola makan, nutrisi, dan lingkungan. Jadi kalau kita lihat nanti di policies and actions itu ada 42 kebijakan dan aksi dan tindakan yang para user dashboardnya itu bisa refer to kalau mereka mau buat kebijakan dan aksi tentang indikator tertentu. Jadi dari situ sudah dikategorize based on strateginya seperti apa tindakannya mau seperti apa. Nanti mereka linkkan ke gimana bisa meningkatkan atau menurunkan
data itu, indikator itu melalui tindakan atau aksi strategisnya. Bisa next Kak Kinta. Nah, ini kembali ke definisi sistem pangan di awal, ya kan itu kan basically sistem pangan menggambarkan bagaimana makanan sampai basically dari lahan atau laut ke piring kita. Jadi dari hulu sampai hilir ya. Sistem pangan sangat mengaruhi pola makan masyarakat karena menentukan jenis pangan apa yang diproduksi, pangan apa yang tersedia dan dapat diakses, baik secara fisik maupun ekonomi, serta preferensi dan pilihan pangan individu dan rumah tangga. Selain itu, sistem pangan juga berperan penting dalam menjamin ketahanan pangan dan gizi, mata pencaharian masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Food Systems Dashboard menggunakan kerangka kerja seperti yang ada di box sebelah kiri layar teman-teman. Gambarnya itu juga sama yang sudah ada di artikelnya. Jadi dalam kerangka sistem pangan tersebut terdapat beberapa komponen utama ya yang saling berinteraksi bersama-sama membentuk hasil akhir dari sistem pangan, yaitu diets atau outcome. Yang pertama kan kita lihat di sini ada rantai pasok pangan. Itu mencakup seluruh proses teknis dalam penyediaan pangan mulai dari produksi, distribusi, pengelolaan dan penyimpanan, penjualan, dan efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok ini sangat menentukan ketersediaan pangan, harga, serta kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Yang kedua itu adalah lingkungan pangan yang warna pink ini. Itu adalah konteks di mana konsumen berinteraksi dengan sistem pangan. Itu isinya ada ketersediaan pangan di pasar, toko atau warung misalnya, atau harga dan keterjangkauan pangan, informasi dan promosi pangan, termasuk pelabelan dan iklan, karena itu juga sangat mengefek ya, dan kebijakan dan regulasi yang mengaruhi pilihan pangan. Yang the next one itu adalah faktor individu yang warna biru. Itu mencakup karakteristik dan kondisi personal yang memengaruhi keputusan konsumsi pangan, seperti pendapatan dan daya beli, pengetahuan dan kesadaran gizi, preferensi budaya dan kebiasaan makan, serta usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Karena faktor-faktor yang tersebut itu menentukan bagaimana individu merespons tentang lingkungan pangan yang ada. Next one itu yang warna brown, yang warna coklat itu perilaku konsumen. Itu terdiri dari berbagai aspek yang memengaruhi bagaimana seseorang memilih, membeli, mengonsumsi, dan membuang pangan. Nah, kalau dilihat di atas, itu adalah eksternal ya, pendorong eksternal, yaitu faktor pendorong, yaitu drivers, yang dapat berasal dari dalam maupun luar sistem pangan. Itu adalah isu lintas sektor dan antara lain include kebijakan dan tata kelola, perubahan dan iklim dan kondisi lingkungan, urbanisasi, politik dan kepemimpinan, dan konteks sosio-budaya. Jadi interaksi antara komponen sistem pangan itu isu lintas sektor dan faktor pendorong akan menghasilkan berbagai outcomes, baik positif maupun negatif, seperti status gizi dan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan dan gizi, kesejahteraan dan mata pencarian pelaku pangan, serta dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Jadi kerangka kerja sistem pangan ini sangat membantu kita untuk memahami ya, bahwa pangan bukan hanya soal produksi atau konsumsi semata, tetapi merupakan sistem yang kompleks dan saling terhubung. Dengan memahami kerangka ini, kita dapat merancang kebijakan dan intervensi yang lebih holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mencapai sistem pangan yang sehat, adil, dan tangguh. Jadi memang di artikel tersebut memang mention ya tentang belum ada platform semacam Food Systems Dashboard yang bisa melihat atau memberikan intervensi secara holistik. Karena kita melihat sistem pangan secara keseluruhan. Banyak dari pengalaman saya juga pas
memperkenalkan dashboard ini kepada pemerintahan maupun di nasional dan di tingkat subnasional atau di tingkat kabupaten kota, itu sangat memikir dengan silo ya. Jadi peran mereka itu di produksi, ya udah mereka fokusnya di produksi tanpa melihat efek-efek atau dampak di sektor atau di sektor lainnya. Jadi itu juga pemahaman yang agak harus kita challenge ya, untuk di pemerintahan bagaimana mereka bisa melihat ini secara holistik dan bukan hanya fokus kepada tusinya mereka masing-masing. Next. Nah, dari artikel yang kita juga diskusikan malam ini terdapat beberapa penekanan penting terkait peran data dan cara data tersebut disajikan kepada pengguna. Yang pertama, itu adalah penulis mengakui bahwa data sistem pangan bersifat sangat kompleks, sehingga tantangan utamanya adalah bagaimana data tersebut dapat disajikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, seperti poin yang sudah di-share-kan ya, yang tadi. Dan salah satu pendekatan penting yang ditekankan adalah penggunaan visualisasi data untuk membantu meningkatkan pemahaman serta mendukung pengembalian keputusan dan upaya advokasi. Dan data yang ditampilkan dalam Food Systems Dashboard juga berasal dari berbagai sumber yang berbeda, yang pada umumnya tidak disajikan dalam satu wadah atau platform yang sama. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menyajikan data-data tersebut melalui visualisasi yang jelas dan mudah dipahami, agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna. Penulis juga menyoroti adanya keterbatasan dalam aksesibilitas dan ketersediaan data. Ini adalah challenge yang sangat-sangat dirasakan oleh saya pelaku Food System Dashboard subnasional implementer. Memang ada beberapa hambatan ya tentang keterbatasan dan dalam aksesibilitas dan ketersediaan data. Tapi padahal di awal-awal tahap pembuatan dashboard ini, pengembangan dashboard global ini sudah di-raise ya dari penulisnya bahwa ini ada limitasi atau challenge yang sekarang di-face oleh kami yang sedang membuat dashboard, Food System Dashboard. Karena pada setiap elemen yang dalam kerangka sistem pangan masih terdapat indikator-indikator yang misalnya idealnya ingin dimasukkan, tapi belum bisa disajikan karena memang ada ketersediaan data yang tersedia. Namun demikian, seperti banyak platform atau basis data lainnya, Food Systems Dashboard merupakan sebuah inisiatif yang terus berkembang. Jadi dalam 5 tahun ini, dari sejak artikel ini ditulis sampai sekarang memang sudah ada pembaruan atau termasuk penambahan indikator dan data baru. Jadi pada sesi ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan tersebut dan meninjau apa saja yang telah dicapai hingga saat ini dalam Food Systems Dashboard di tingkat global. Jadi satu pertanyaan sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, itu saya ingin menanyakan ke teman-teman. Menurut teman-teman semua di sini, Food Systems Dashboard yang global itu bermanfaatnya itu bagi siapa saja? Silakan. Halo Kak, Halo. halo aku Sali lagi. Ya. Kalau menurut aku itu akan pasti bermanfaat untuk pertama itu pasti untuk pemerintah nasional karena data-data yang disajikan di sini pasti akan sangat bermanfaat untuk evidence-based decision making, terutama untuk penentuan arah kebijakan pangan di masa depan itu. Dan pastinya untuk civil society actors juga pasti ini bermanfaat agar kita bisa craft narratives uh, yang memang ada berbasis bukti gitu. Jadi advokasinya memang rooted in actual facts. Untuk researchers pasti ini kan bisa bermanfaat juga untuk dianalisa lagi
datanya dan juga untuk memberikan feedback untuk tentang sistem pangan nasional kita juga karena pasti kan ada datanya juga di sana. Eh, tapi aku rasa kalau misalnya data ini juga bisa diolah lagi, mungkin dalam bentuk yang lebih simpel gitu ya, yang bisa disajikan untuk for public consumption gitu, mungkin masyarakat juga ada manfaatnya gitu untuk bisa mendapatkan insight-insight ini karena kan kayak tadi yang kakak bilang juga saat ini memang budaya kita terutama dalam sistem pangan itu masih sangat siloed dan mungkin kalau misalnya kita bisa open the curtains a little jadi show how it works untuk mungkin masyarakat juga bisa melihat sebenarnya sistem pangan mereka tuh kayak gimana sih, siapa aja sih yang ada di situ. Jadi kalau misalnya mereka bisa relate dengan masing-masing aktor juga pastikan itu akan membuka dialog yang lebih luas lagi tentang sistem pangan. Makasih Kak. Setuju, thank you Kak Sali. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan sebelum kita lanjut? Halo Kak, aku Elwi. Um, Silakan. Mungkin aku mau nambahin dikit sih. Um, Setuju dengan Kak Sali tadi bahwa ya pemerintah, researcher, dan pokoknya kayak orang-orang yang punya some level of domain knowledge di bidang pangan bisa menggunakan food systems dashboard ini. Tapi menurutku untuk lay person belum saat ini karena yang aku rasakan ketika mengeksplor dashboard ini, it's nice that it integrates a lot of data in one place. Tapi kalau misalnya kita enggak tahu konteksnya, um, menurutku masih sulit untuk menginterpretasikan. Jadi misalnya, ya oke, akses pangan di Indonesia angkanya misalnya arbitrary number 20%. Tapi ya 20% itu artinya apa gitu kan. Konteks itu yang mungkin em, belum ada di dashboard saat ini. Tapi kalau misalnya orang yang punya technical knowledge ya dia bisa paham itu artinya apa dan bisa compare dengan negara lain atau dengan wilayah lain atau dengan tahun sebelumnya ya, that makes a meaningful interpretations. Tapi untuk layperson mungkin that's not what this is for. Great, thank you so much. Jadi mungkin Kak Kintan bisa lanjut ke share screen apa Canva-nya. Don't worry KLW karena aku pun sebagai project coordinator masih agak gimana kalau sama Fusis Dashboard memang perlu pendekatan yang sangat teknis ya untuk be able to utilize the dashboard to its fully potential. Makanya di dalam satu program di GAIN untuk memperkenalkan DSPI apa Dashboard Sistem Pangan Indonesia yang kita akan diskusi juga setelah ini itu bukan hanya tentang diseminasi ya atau mensosialisasikan dashboard ini, tapi salah satu topik yang penting untuk di cover juga adalah bagaimana untuk interpretasi data yang ada di dashboard. Itu adalah salah satu challenge ya yang kami juga sedang melakukan dan itu juga kami kerja sama Bappenas dan memang memang target kita itu pemerintah daerah ya. Jadi kalau kita harus memberikan kapasitas itu kepada pemerintah daerah, bagaimana untuk layperson seperti kita biasa gitu yang untuk harus analyze dan understand data yang ada di indikator-indikator sistem pangan. Jadi ini sebenarnya ada 4 boxes ya yang bisa diisi. Teman-teman silakan isi aja bisa lewat sticky notes tentang artikelnya sendiri atau whatever you feel is relevant you wanna share. Tadi juga ada dari input-input dari Kak Sally juga bisa ditambahkan di sini dan tadi juga yang KLW juga silakan. Kalaupun nanti ada yang kesulitan bisa dibantu oleh teman-teman Foodagogik sama untuk bisa bantu ya.
Ini mungkin aku kasih waktu 5 menit kali ya Kak Kintan, cukup untuk exercise ini. Oh ya, di sebelah kiri juga ada 2 pertanyaan ya, sebagai triggering questions, bagaimana Food Systems Dashboard Global dapat digunakan, untuk konteks keseharian dan atau pekerjaan, kamu, dan seberapa efektif penggunaan data di tingkat nasional? Apakah ada keterbatasannya? Silakan ya teman-teman, 5 menit untuk fill out the boxes. Thank you. Oh iya, kalau ada yang juga mau open mic, silakan juga, nanti juga bisa dibantu teman-teman Pedagogik untuk tulis di boxnya ya. Silakan teman-teman, waktunya kita diskusi tentang artikelnya sendiri, refleksi tentang artikelnya, dan bagaimana dashboard ini dapat digunakan. Jadi yang pertama, box yang paling kiri atas itu pendapat kalian secara general ya tentang dashboard atau full system dashboard, seperti apa. Yang kedua, yang pertama di top right corner itu strength-nya dalam full system dashboard itu apa. Bottom right-nya itu tentang challenge atau limitation dalam dashboard sistem global dashboard ini apa. Dan yang box yang bottom left itu relevansi dari dengan masing-masing kegiatan sehari-hari teman-teman seperti apa. Ini dengan kacamata global ya, lens global, karena nanti kita akan melihat dashboard dengan lens yang subnasional atau lens Indonesia. Silakan juga kalau ada yang mau share melalui open mic. Halo Kak, aku izin sharing lewat mic aja ya, karena Ya, bingung silakan. ngetiknya. Em, jadi aku mau sharing soal yang relevansi.
Karena aku sempat jadi user sedikit user singkat untuk food system dashboard pas masih intern di ADNI. Access to Nutrition Initiative itu kantornya tetanggaan dengan kantor GAIN yang di Hmm, Belanda. Eh, jadi ini di project retail assessment. Jadi kita membandingkan retail strategies di 6 negara dan kayak gimana roles, performance, governance retail itu sendiri dalam memberikan akses pangan yang sehat gitu di negara-negara masing-masing. Dan di situ kita pakai food system dashboard ini untuk environment mapping. Jadi untuk nge-contextualize hasil-hasil dari data collection primer yang kita punya gitu. Kita ada data collection yang primernya juga, primary. Tapi kemudian untuk mengkontekstualize hasilnya kita butuh apa ya broader data kondisi di negara itu saat ini seperti apa sih gitu. Dan disitulah kita pakai data retail sales value yang ada di food system dashboard untuk bisa membandingkan antar antar 6 negara ini. Jadi sangat helpful sih di situ karena ya udah semuanya udah dalam satu tempat dan juga comparable comparable antar negara. Jadi itu sih sharing dari aku that's kalau dalam great. Yeah, penggunaan seafood system dashboard ini di tingkat global. that's great. I'm glad to see ada usage ya bisa diutilize dengan bagus. Kita harapnya ya dashboard yang kita kembangkan untuk Indonesia juga sangat bisa bikin apa sangat bisa helpful juga kepada teman-teman atau para stakeholder di Indonesia. Jadi bukan hanya di global tapi juga bisa digunakan yang di tingkat subnasional untuk Indonesia. Tapi sangat menarik ya untuk melihat apa penggunaan dashboard di secara global. Thank you Mm-mm. for sharing. Ya, aku boleh nanya nggak Kak? Ya, Mungkin penasaran aja, karena kan untuk data dari yang ada di dashboard ini sekarang kan, sepemahaman aku, koreksi kalau mungkin salah, em, dari food system dashboard itu sendiri nggak ngelakuin data collection, tapi kan mengumpulkan data dari source-source yang udah ada 30-an sources kayaknya. Nah, di situ apakah untuk data quality-nya sendiri dari tim dashboard itu sendiri accountable atas hal tersebut atau itu dianggap sebuah limitation gitu dari data providernya? Karena kadang kan kita nggak bisa ngekontrol data providernya, metodenya seperti apa, ya udah kita coba bisa di user atau ada accountability di situ dari tim dashboard. ya. Jadi memang thank you for your question. Jadi memang untuk dashboard global itu ada tim yang spesifik untuk melakukan validasi data. Jadi mereka yang in charge untuk mendefinisikan indikator tersebut, bagaimana kalkulasinya, di mana mereka bisa sumber datanya itu dari mana, um, dan untuk tahun berapa dan ya semua informasi itu ada timnya sendiri di Gain, bekerja sama dengan akademisi. Kalau nggak salah sekarang udah bukan John Hopkins tapi sama Columbia Climate School. Metadatanya seperti apa, indikator-indikatornya, apakah perlu ada penambahan indikator, misalnya ada indikator yang penting secara global ya, yang ingin di-include di food system dashboard. Mereka yang bikin definisinya, mereka yang bantu untuk calculate seperti apa unitnya, bagaimana sumber datanya dari mana saja. Karena kadang-kadang kan data yang di situ kan data olahan ya, jadi bukan data yang mentah, yang raw data. Tapi memang kadang-kadang memang harus dikalkulate lagi untuk mendapatkan indikator tersebut. Jadi memang setiap tahun itu memang ada tim yang mengakses dan selalu mengupdate sih. Um, ya, itu menjawab pertanyaan Kak Awi. Ya, makasih Kak. That's good to hear kalau ada ya ada data quality control di situ dari tim Ya, dashboard ya. Thank you Kak. you're welcome. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau sharing atau mau open mic silakan. Hai Kak, suaraku masuk gak ya? Yes, masuk.
Oke, thank you. Mungkin sedikit menyambung tadi pertanyaan di yang slide sebelumnya ya, dashboard ini bermanfaat untuk siapa? Tapi mungkin ini lebih ke national level mungkin ya, bukan yang globalnya. Kebetulan di kantorku juga ada project yang terkait dengan dashboard juga, tapi bukan di pangan, lebih ke kesehatannya. Dan menurut aku selain untuk high levelnya, dashboard itu juga bermanfaat untuk grassroots-nya. Mungkin tergantung juga gimana penyampaian di dashboardnya ya, apakah bisa dipahami oleh tim yang ada di grassroots. Nah, kebetulan kemarin eh, salah satu yang aku tangkep banget ya, ternyata kadang tim dari grassroots yang terutama yang input data, yang ambil data collectionnya, itu kadang melakukan apa ya, bukan kecurangan mungkin ya, tapi mungkin kadang ada kayak, oh ini dibuletin aja deh angkanya gitu, misalkan. Jadi angkanya itu bukan angka-angka yang precise sesuai keadaan aslinya gitu ya. Mungkin yang tadi Kak Elwi juga mention tentang data quality juga gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman di grassroots yang ngambil datanya itu nggak berasa ya. Misalkan mereka, oh buletin aja satu dua orang paling, ternyata ditumpuk-tumpuk-tumpuk, ternyata kok datanya lama-lama jadi heaping pas kita bikin dashboardnya gitu kan. Ternyata kok ada data yang angkanya aneh nih, nggak wajar nih datanya kayak gitu. Nah, dengan kemarin kita menampilkan itu di dashboard, kita kasih tahu juga ke teman-teman grassroots bahwa ini loh hasil yang mereka kerjakan selama ini. Ternyata hasil yang mereka kerjakan selama ini datanya terlihat sangat mencurigakan gitu kan. Datanya ini ada hipping di angka yang gak wajar gitu. Akhirnya ya selama ini mereka bekerja dengan kayak gitu, bekerja selama bertahun-tahun dengan kualitas pekerjaan yang kayak gitu dan baru tahu, bahkan kepala-kepalanya pun baru tahu ada kejadian seperti itu dan akhirnya bisa langsung diintervensi gitu. Jadi mungkin dengan adanya dashboard itu yang bisa dipahami teman-teman grassroots itu juga bisa memperlihatkan ke mereka gitu ya bagaimana kualitas kerja mereka selama ini gitu, terus apa yang bisa diperbaiki ke depannya gitu sih. Sharing sedikit aja sih Kak. Thank Ya, you. thank you. Memang itu sangat penting ya, bagaimana kita bisa mengontrol data, tapi kan kita juga sebagai kita bukan sebagai data kolektor, jadi memang ada level of trust, tapi memang ada level of apa ya namanya, kayak bukan pertanggungjawaban ya, dengan data yang kita ingin present, atau yang kita upload ke dashboard. Jadi itu sangat menarik. Thank you for sharing, Kak Rahmi. Oke. Mungkin kita bisa kembali lagi Kak Kintan ke halaman yang sebelumnya ya, yang ada map-nya. Jadi kan ini kan ada yang Kak Rahmi mention di advantage-nya itu bisa share bisa melihat data secara komprehensif. Tapi misalnya ya kalau kita melihat data misalnya mulai dengan data peta ini dan kita menggunakan data makanan favorit dan wilayah makanan favorit teman-teman yang teman-teman sudah menuliskan ya. Kalau misalnya untuk Indonesia, itu kan ada KLW Soto Indonesia. Itu kita bisa menggambarkan dengan komprehensif nggak kira-kira soto itu soto apa? Misalnya kan ada banyak soto dari soto Madura, soto Jawa Timur, soto dari beberapa. Nah, makanya terus kita membuatkan dashboard sistem pangan Indonesia karena kita melihat data-data yang untuk nasional secara global tidak bisa bermanfaat dengan maksimal ya jika pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan menggunakan dashboard ya secara global untuk policy advocacy atau membuat kebijakan atau tindakan di untuk Indonesia. Nah, bedanya dengan misalnya yang sudah spesifik banget Kak Novi sama Kak Rahmi ya, yang sudah spesifik ini sama Kak Utari yang sudah spesifik memberikan wilayahnya yang dari makanan favorit itu dari wilayah mana, kan dari sana kita bisa mendapatkan cerita atau konteks yang lebih dalam lagi dengan wilayahnya yang sudah terdefine itu kita bisa melihat gambaran yang lebih baik lah tentang makanan yang favorit teman-teman yang teman-teman sudah taruh di sini gitu sih. Jadi kita sekarang mungkin bisa melanjutkan ke diskusi ke dashboard yang subnasional. Mungkin Kak kita bisa kasih lihat ada videonya.
Kita mulai dengan video lebih dahulu. Jadi dashboard sistem pangan Indonesia ini kami sudah mengembangkan sejak tahun 2022. Itu kita bekerja sama dengan Bappenas. Ini ada videonya nanti, silakan teman-teman bisa melihat. Kak Kintan ada suaranya? Nggak kedengeran ya suaranya ya? Belum Saya enggak. kedengaran, Kak. Ya, saya juga. Oke, bentar ya. Em, Sekarang kedengeran nggak ya? Yes, kedengeran. Thank you. One moment. Sistem pangan mencakup banyak aspek dan menuntut integrasi lintas bidang, lintas sektor, dan lintas pelaku. Peran dan keterlibatan para pihak dalam pembuatan dashboard sistem pangan Indonesia atau DSPI ini sangat penting, tidak hanya untuk memastikan bahwa dashboard ini dapat terus dilakukan pembaruan dan pemanfaatannya, namun juga diharapkan menjadi salah satu game changers yang mampu memfasilitasi perbaikan tata kelola sistem pangan. DSPI merupakan sebuah platform data dan informasi yang terkait dengan sistem pangan. DSPI juga mencakup seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Oleh karena itu, DSPI sangat kita perlukan supaya dapat memfasilitasi kita semua antara lain dalam perumusan kebijakan yang transformatif yang berbasis data atau evidence-based policies. DSPI juga sangat kita perlukan oleh para pelaku seperti peneliti, akademia, pemerintah daerah, lembaga think tank, dan lain sebagainya yang membutuhkan data yang terintegrasi dan lengkap terkait dengan sistem pangan. Kami berharap bahwa DSPI ini menjadi referensi utama dan juga dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam kegiatan yang terkait untuk mengarah pada transformasi sistem pangan. Dashboard sistem pangan Indonesia ini adalah menyatukan beberapa data ya dan dari berbagai sumber sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang nantinya lebih mudah dianalisis. Sesuai dengan keunikan dari dashboard ini, yaitu bisa untuk mendeskripsikan, mendiagnosis, dan melakukan keputusan, tentunya sangat berguna sekali untuk mengambil kebijakan. Dashboard sistem pangan ini akan menjadi, bahkan nantinya menjadi satu-satunya sumber untuk pengelolaan program kerja dan pengambilan kebijakan di bidang sistem pangan nasional, daerah, sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Semoga DSPI semakin baik untuk dapat memfasilitasi kita semua dalam memperoleh gambaran yang lebih utuh, melakukan penelaahan, dan merumuskan strategi transformasi sistem pangan Indonesia. Kami sangat mengapresiasi dukungan dan juga komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan yang terlibat, khususnya kepemimpinan Bappenas, dalam hal ini Direktorat Pangan dan Pertanian, yang sangat penting dalam membangun dashboard sistem pangan Indonesia. Mari bersama-sama kita berkolaborasi dan memanfaatkan dashboard ini untuk mewujudkan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Ya, jadi itu memang video yang singkat ya tentang DSPI dan pengembangan DSPI dari 2022 sampai sekarang. Sekarang memang sudah di handover ke Bappenas, jadi Bappenas sebagai pengelola Direktorat Pangan dan Pertanian sebagai pengelola DSPI ini ke depannya. Mungkin kita bisa kembali ke Kanbannya, Kak Kintan. Ya, jadi DSPI sebenarnya nggak beda ya sama konsep yang ada di Food Systems Dashboard Global, tapi kami menggunakan data sampai level sampai tingkat kabupaten kota. Jadi di dashboard global itu menggunakan data nasional, untuk dashboard sistem pangan Indonesia itu menggunakan data wilayah provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya adalah untuk mendukung transformasi sistem pangan, karena kita tahu sendiri Indonesia itu adalah archipelago, jadi memang ada sistem pangan banyak islands ya, dan masing-masing wilayah itu punya karakteristik sendiri untuk menjalankan sistem pangan masing-masing. Jadi itu sangat penting untuk satu wilayah untuk benar-benar mengetahui ya konteks sistem pangan itu seperti apa, supaya mereka bisa melanjutkan dengan pembuatan kebijakan dan aksi yang spesifik ke sistem pangannya mereka. Kami juga ingin memperkuat kapasitas dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi sistem pangan. Juga untuk mendorong koherensi kebijakan dan aksi sistem pangan di pusat dan di daerah. Dan dashboard ini itu mencakup 89 indikator sementara sampai tahun 2024, dan menggunakan data sekunder dari laporan dan publikasi pemerintah seperti riset kesehatan dasar, survei sosial, ekonomi, dan nasional. Ya. Apa kita bisa sempat go through ya dashboard pangan sama Global Food System Dashboard ya? Oke. Kalau gitu aku izin untuk share screen. Ya. Can you see my screen? Ya, perfect. Oke. Jadi kalau dilihat di halaman utama ini di Food Systems Dashboard Global, ini kan ada Global Dashboard. Kalau kita klik di sini itu kelihatan indikator-indikator yang ada sekarang di Food Systems Dashboard Global seperti di sebelah kiri. Terus nanti kan ada peta dunia ya. Jadi kalau kita bisa lihat untuk Indonesia, misalnya untuk percent of population who cannot afford a healthy diet itu di angka 44%. Dibandingkan negara-negara lain itu bisa dilihat sendiri. Dan ini juga seperti yang ada di dashboard DSPI, ini bisa dilihat dalam map view. Misalnya kalau saya ketik graph view, ini nanti juga bisa di search Indonesia itu seperti apa. Untuk chart juga bisa untuk jadi perbandingan, dan untuk tabel. Tabel juga bisa. Jadi kalau kita misalnya klik Indonesia di sini, ini kita bisa lihat Indonesia nanti akan muncul. Nanti kita bisa melihat data-data Indonesia dibandingkan negara-negara lain itu seperti apa, data nasional. Kalaupun kita mau melihat definisi atau cara kalkulasi atau cara ini itu bisa melihat, ini bisa diklik di metadata. Jadi ini ada definisi, relevansi, sama nanti ada informasi tambahan, dan ada linknya juga, di mana nanti mereka bisa akses indikator tersebut dalam langsung. Nah, kalau kita lihat di country diagnostic, ini yang sebenarnya fitur yang sangat penting ya, dan sebenarnya kita juga ingin mengembangkan di Indonesia, yaitu country diagnostic. Ini sangat penting karena di sini seperti yang saya sampaikan di awal, itu bisa melihat comparison data di Southeast Asia compared to world data compared to Indonesia. Jadi ada perbandingan diskusi yang jadi ada perbandingan antara data yang kita bisa melihatkan di sini. Dan di diagnose fitur yang di sebelah kiri ini kan ada, kalau dilihat ada yang traffic light yang hijau, warna kuning, sama warna merah.
Jadi misalnya kalau warna merah, misalnya saya lihat stunting gitu ya di sini. Ini melihat stunting, kita lihat untuk Indonesia itu likely challenge area di mana itu merah karena dilihat sendiri Indonesia itu lebih tinggi daripada average lainnya. Jadi makanya di warna merahin. Kalau warna yang hijau artinya Indonesia is doing better than the Southeast Asia sama world values. Ini masih belum kita kembangkan di subnational food system dashboard karena ini seperti yang tadi juga kita pernah diskusikan, ini akan goes to show ya kalau misalnya datanya 20%, then what next? Karena kalau 20% kita bisa lihat pembandingannya dibandingkan negara lain, antara wilayah lain atau average ya dunia, itu kan kita bisa melihat okay, that means Indonesia at least wilayah ini is not doing as well as other countries or other places. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan atau menurunkan indikator tersebut. Jadi memang ini yang sangat kita miss belum kita kembangkan di global di subnational dashboard. Nah kalau dilihat di FSCI indikator ya. Jadi juga secara global, Food Systems Dashboard juga punya Food Systems Countdown Initiative, atau di mana dinamai FSCI for short, di mana ada sekitar 50 indikator yang bisa jadi perbandingan untuk satu negara dengan negara lain. Jadi misalnya kalau kita lihat Indonesia di sini, ini bisa dilihat dengan jelas Indonesia tuh di mana dibandingkan Southeast Asia sama world, dan ini adalah 50 indikator yang memang sudah terpilih yang bisa measure sistem pangan di negara tersebut itu seperti apa. Jadi ini basically give overview ya, a macro overview of the food systems in that specific country. Ya. Kalau dilihat di food system dashboard sistem pangan Indonesia itu bisa melihat sama. Kalau dilihat di halaman utama bisa klik data, di datanya nanti ada seluruh indikator sistem pangan yang sekarang sudah ada di dashboard. Tapi bedanya ini bisa melihat dari provinsi dan kota. Di sini juga ada kecamatan sampai desa, tapi ini juga masih ongoing karena ada 9 indikator yang sebenarnya kita ada datanya dari sampai dengan kecamatan desa, tapi itu belum kita update di dalam dashboardnya. Dan ini dashboardnya juga sama, bisa melihat dalam graph view sama table view seperti itu. Mungkin secara singkat itu saja tentang dashboardnya. Kak Kintan, do we have time for the case studies or not? Masih ada Kak, 10 menit lagi. Masih ada. Oke. Jadi kita bisa next aja ke Canva-nya. Ya. Jadi sebenarnya ini kita mau next itu ada melihat studi kasus ya dengan menggunakan DSPI. Jadi ini ada contoh yang sangat sangat simple yang saya bisa yang kita bisa lakukan bareng-bareng ya sebagai satu grup gitu untuk bagaimana kita sebagai pemerintah provinsi misalnya Nusa Tenggara Timur untuk menurunkan stunting di wilayahnya. Ya, silakan Mbak Nubi. Ya, terima kasih Kak. Ini tiba-tiba terpikir saja tentang dashboard yang global maupun Indonesia. Mau konfirmasi apakah data yang ditampilkan di dashboard global itu sama dengan data yang ada di dashboard Indonesia. Begitupun juga dengan untuk berikutnya nanti data-data yang ditampilkan di dashboard Indonesia, karena yang sering jadi kendala di Indonesia, seringkali data yang ditampilkan di pusat itu ternyata beda dengan data yang ada di daerah.
Dan ini selalu menjadi perbincangan di semua bidang, saya pikir. Terima kasih, Kakak. Ya. Jadi memang kalau untuk di dashboard yang untuk di subnasional untuk DSPI itu kita tidak ada data nasional. Jadi kita hanya ada data untuk kabupaten, kota, provinsi. Tapi kalau kita lihat di data di global di Food System Dashboard itu menggunakan data global, data nasional. Namun juga kalau dilihat lebih lanjut di dashboard yang global itu ada country profile kan, di mana memang ada Indonesia sebagai salah satu negara di yang available subnational dashboardnya, dan itu datanya tersync sama yang ada di dashboard sistem pangan Indonesia. Karena itu kita kirimkan ke global dan global mengupload ke website yang global untuk Indonesia. Jadi kita seupaya mungkin kita menyamakan data biar tidak ada yang berbeda sih kalau memang ada yang overlap. Thank you. Itu menjawab nggak Kak Nubi? Ya, terima kasih, Kakak. Oke, mungkin kita bisa next untuk mempercepat waktu ya Kak Kintan. Jadi kan kita mau melihat untuk menurunkan angka stunting dengan menggunakan DSPI. Pertama kita perlu mendeskripsikan wilayahnya. Jadi kalau bisa menggunakan misalnya data Food Systems Dashboard yang Food Systems Dashboard global untuk melihat data stunting nasional Indonesia itu seperti apa, dan nanti kita juga bisa melihat data stunting di Provinsi NTT itu apa menggunakan dashboard sistem pangan Indonesia. Terus di sebelah kiri itu apakah indikator-indikator apa saja yang memang bisa dikaitkan dengan stunting. Itu kalau bisa teman-teman silakan kalau mau list atau kalau mau kirim di chat atau juga mau open mic juga silakan. Kira-kira untuk menurunkan stunting apa itu indikator-indikator apa saja yang terrelate yang kita bisa juga sebagai salah satu indikator di sini. Misalnya kalau kita melihat isu stunting, itu kan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang berhubungan langsung dengan status gizi ibu dan praktek pemberian makanan pada bayi dan anak. Apakah ada indikator-indikator itu yang available di dalam DSPI? Silakan teman-teman bisa melihat dan menuliskan jika ada. Ataupun juga ada indikator-indikator yang tidak berhubung langsung, yaitu terkait pendidikan ibu atau status ekonomi keluarga, atau akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, itu apakah indikator-indikator tersebut ada available di DSPI, itu silakan teman-teman bisa melihat dan silakan share. Oke. Karena kita juga tidak ada waktu lagi kayaknya, jadi kita mempercepat aja prosesnya ya. Jadi ide dari sini adalah setelah kita mendeskripsikan wilayah NTT tersebut, kita juga bisa melihat data atau tren apa saja yang kita bisa soroti, yang bisa disoroti. Jadi misalnya tren peningkatan air bersih atau peningkatan
um, ibu menggunakan ASI gitu untuk bayi anaknya, dan itu untuk bayi, dan itu kan kita bisa melihat apakah ada linkkan dengan masing-masing indikator yang kita sudah identify di awal, dan itu kita bisa melihat dari sana. Jadi setelah kita melihat, mendeskripsikan dan kita melihat indikator-indikator apa saja yang melink dengan one another gitu, kita bisa go to the next step, yaitu untuk diagnosa. Di diagnosa ini, data apa saja yang bisa digunakan sebagai data pembanding antar wilayah. Jadi misalnya kalau untuk NTT, kita bisa melihat kan provinsi-provinsi di kabupaten kota yang ada di NTT itu seperti yang mana aja, itu kan kelihatan juga data stuntingnya atau data ketersediaan airnya yang ada di dashboard sistem pangan, itu ada datanya. Jadi itu juga bisa membantu pemerintah provinsi untuk memilih atau mendesain mana nih wilayah prioritas mereka, mereka bisa fokus kepada wilayah apa yang bisa jadi prioritas mereka berdasarkan data-data pembandingin itu. Dan kita juga bisa lihat dari level provinsi, misalnya NTT, dan kita compare juga ke wilayah yang karakteristiknya hampir sama NTT. Misalnya yang juga kepulauan, yang mungkin konteks lokal pangannya juga sama, itu kita juga bisa compare dari sana, dan itu juga bisa jadi diagnosa bagaimana kita bisa melihat wilayah tersebut itu menjadi prioritas atau menjadi challenge area atau tidak. Kalau sudah kita bisa melihat atau diagnosa, kalau kita sudah bisa melihat atau mendiagnosa that ini adalah isu di wilayah tertentu, bagi situ kita bisa pindah ke decide-nya, yaitu di next-nya. Yaitu kita membuat rekomendasi aksi bagi pemerintah provinsi untuk menurunkan angka stunting. Jadi kalau tadi ada akses terhadap air bersih atau preferensi konsumsi rumah tangga, itu bagaimana kita bisa membuat kebijakan atau aksi yang bisa meningkatkan hal-hal tersebut untuk menurunkan misalnya stunting. Jadi nanti mungkin seperti setelah ini nanti aku juga bisa sharekan ya salah satu case study yang kita sudah lakukan sama teman-teman, supaya teman-teman juga bisa melihat sendiri. Dan pastinya ya benar Kanubi, ada sosial budaya yang sangat mempengaruhi, yaitu juga sangat penting untuk juga nanti dilihatkan pas membuat kebijakan atau aksi tertentu. Oke, mungkin nanti kita bisa diskusi juga lebih lanjut, tapi sementara karena waktu mungkin sampai di sini saja. Tidak terasa udah 1,5 jam hampir ya, ya sudah hampir sesi. Sebelum saya kembalikan ke Kak Kintan, mungkin kalau ada teman-teman yang punya any final thoughts or burning questions, mungkin bisa di-sharekan ke dalam chat. Jadi nanti kita bisa tindak lanjuti. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas diskusi yang sangat aktif, pertanyaan-pertanyaan yang menarik, dan insight yang dibagikan ke bareng-bareng hari ini. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Fudagogik dan Bakudapan atas kesempatannya untuk sharing ya ke stakeholders sama yang baru. Buat saya pribadi, diskusi hari ini sangat membuka perspektif ya, banyak insight yang mungkin jadi PR untuk saya dan Gen ke depan, yaitu untuk isu pangan lokal, itu juga harus jadi fokus. Dan semoga food system dashboard ini maupun di global dan di subnasional bisa dimanfaatkan secara lebih praktis, khususnya untuk konteks Indonesia.
Saya juga selalu invite teman-teman untuk terus mengeksplor dashboard-dashboard ini, dan pikirkan bagaimana tools ini bisa mendukung pekerjaan teman-teman ke depan, baik di riset, kebijakan, maupun implementasi program. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya. Selamat malam dan semoga kami dapat berjumpa di kegiatan selanjutnya. Silakan Kak Kintan. I hand it over back to you. Terima kasih banyak Kak Eno atas ya diskusinya dan pelajaran-pelajaran baru tentang pemanfaatan data. Jadi bagaimana kita nggak hanya berdiskusi untuk memahami si dashboard sistem pangan Indonesia, tapi juga mengkontekstualisasikannya ke kehidupan kita. Dan juga ini jadi perspektif yang penting kira-kira bagaimana sih pemanfaatan data dalam proses transformasi pangan di Indonesia. Semoga diskusi kita hari ini bisa jadi langkah kecil untuk mengupayakan transformasi sistem pangan berkelanjutan. Sebelum acara Jurnal Club ini ditutup, sekarang kita akan melakukan dokumentasi acara. Jadi bagi teman-teman yang berkenan bisa membuka kameranya untuk foto bersama. Dia boleh tolong ya. Oke, kalau udah ada yang buka kamera, aku langsung ambil aja ya. 1, 2, 3. Lagi sekali ya. 1, oke. 1, 2, 3. Oke, udah Kak. Sip, terima kasih banyak dia. Terima kasih lagi untuk Kak Eno dan juga kehadiran teman-teman semuanya dalam acara Jurnal Club untuk bulan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Rekaman Jurnal Club ke-6 ini nanti akan bisa diakses juga di channel YouTube Fudagogik dan informasi untuk Jurnal Club tahun 2026 nanti bisa diakses melalui website fudagogik.id atau Instagram dan LinkedIn Fudagogik. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam semua. Thank you.